Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Laba-laba iblis tak berwarna. Sutra laba-laba tidak hanya tidak berwarna dan tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi laba-laba itu sendiri juga transparan, sehingga sulit ditemukan. Laba-laba iblis ini sangat berbahaya. Begitu Anda memasuki wilayahnya, semakin sulit untuk melarikan diri. Sutra laba-laba yang ada di mana-mana, yang sulit dideteksi namun tajam dan kuat, membentuk sangkar, membuat Anda tidak punya jalan keluar. Bahkan tanpa perlawanan, ia dapat membunuh orang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Liu Nan. Dalam situasi ini, dia tidak berani lagi bergerak maju karena takut tubuhnya akan hancur berkeping-keping saat berjalan. Lebih baik mundur dan mencari jalan keluar lain. Namun Lin Chen berkata, mungkin sudah terlambat untuk mundur sekarang. Dia mengeluarkan tombak panjang dan melemparkannya ke jalan yang dilaluinya. Akibatnya, tombak itu patah menjadi dua. Tidak ada sutra laba-laba di jalan yang kami lalui, tetapi sekarang semuanya tertutupi oleh sutra laba-laba. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan itu terjadi? Liu Nan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bahkan tidak menyadari apapun. Bagian jalan sebelumnya sengaja dibuka untuk kita masuk. Sekarang jalan masuk kita terhalang. Ini seperti toples, dan kita terjebak di sini, kata Lin Chen dengan tenang. Laba-laba setan tak berwarna sama berbahayanya dengan rumor yang beredar, ia memang tidak sederhana. Tidak dapat melihatnya. Persepsi juga tidak dapat dikunci. Kekuatan misterius dalam tubuh Lin Chen melonjak dan menyatu menjadi pedang panjang. Lalu dia menebasnya dengan pedang. Suara berdentang itu terus berlanjut, bahkan sedikit kasar, bagaikan suara kawat baja yang dirobek hingga putus total. Langsung, terdengar suara, bang bang bang. Pedang Lin Chen menebas hingga ke dasar. Meskipun sutra laba-laba itu tajam dan kuat, ia tidak mampu menghentikan pedang Lin Chen. Namun, meskipun sutra laba-laba itu putus, beberapa celah muncul di pedang Lin Chen. Pedang kelas 4 memang terlalu rendah, Lin Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun Tiantung tidak dapat digunakan. Memotong sampai habis, tanya Liu Nan. Dia juga mengambil pedang itu. Lin Chen hendak menjawab, tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia menangkisnya dengan pedangnya. Hanya terdengar suara, ding. Pedang itu tertembus dalam satu kali tusuk. Kalau saja Lin Chen tidak menghindar tepat waktu, peluru itu pasti sudah menembus bahu Lin Chen. Betapa kuatnya kekuatan itu. Seperti ahli bela diri yang melakukan teknik akupuntur yang sangat canggih. Ini masih sutra laba-laba, tetapi ini jelas bukan kekuatan laba-laba iblis tak berwarna. Laba-laba penembak jarum. Laba-laba iblis ini tidak dapat menenun sutra laba-laba menjadi jaring karena sutra laba-laba terlalu keras dan tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengandalkan jaring laba-laba untuk menangkap mangsa, tetapi malah menembakkan sutra laba-laba untuk menembus mangsa dan membunuhnya. Seperti sutra laba-laba tadi, ia bahkan bisa menembus pedang panjang secara langsung, menunjukkan betapa dahsyatnya daya tembusnya. Baju zirah biasa tidak akan mampu menahannya. Kedua jenis laba-laba setan ini benar-benar menghuni tempat ini. Dan jika mereka menggabungkan kekuatan, sungguh akan ada hasil yang tak terduga, yang akan sangat sulit. Hati-hati dan kembali dulu, kata Lin Chen dengan suara berat. Liu Nan mengangguk, tampak sangat hikmat. Dia telah mencapai alam Qianjun tingkat ketiga dan kekuatannya tidak lemah. Dengan pedang panjang di tangannya dan bonus seni bela diri, tidak terlalu sulit baginya untuk memotong sutra laba-laba, hanya saja membutuhkan sedikit kekuatan pedang. Lin Chen memiliki banyak harta rampasan dan tidak takut konsumsi. Adapun laba-laba penembak jarum, Lin Chen datang untuk memblokirnya. Suara, ding ding ding, tidak ada habisnya. Lin Chen hanya mengeluarkan perisai raksasa untuk menahan sutra laba-laba. Dengan cara ini, kedua pria itu terus mundur. Sutra laba-laba di belakang mereka masih lemah dan belum sepenuhnya terbentang, jadi mereka bukannya tidak bisa mundur. Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras. Batu di sisi Lin Chen dan kelompoknya hancur, dan aura yang kuat keluar. Wang Tianyuan. Dia tidak mati. Wang Tianyuan menerobos dinding batu dan berjalan ke ruang bawah tanah. Kemunculan orang kuat itu secara tiba-tiba membuat laba-laba waspada dan memilih untuk tidak meneruskan serangannya. Jelasnya, mereka mulai menunggu dan melihat, menunggu kesempatan untuk bertindak. Wang Tianyuan dan beberapa anak buahnya yang gagah berani berjalan masuk bersama-sama, tetapi hanya sedikit dari mereka yang tersisa, dan sisanya pasti tewas dalam reruntuhan. Saat Wang Tianyuan masuk, dia memperhatikan Lin Chen dan Liu Nan. Itu kamu. Wang Tianyuan tiba-tiba meraung marah. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Lin Chen lah yang merampok harta yang diinginkannya? Dialah orang pertama yang menemukan teratai guntur awan ungu. Dia membayar mahal untuk menggunakan bodi darah jahat hanya untuk merebut biji teratai dan membersihkan tulang serta sumsumnya. Namun, itu diambil oleh Lin Chen. Wah, berani sekali kau. Berani sekali kau mencuri barang-barangku. Sekarang, apa kau menyesal? Wang Tianyuan menatap Lin Chen dengan dingin, dengan lengkungan kejam di sudut mulutnya. Tapi tak ada gunanya menyesalinya.
Aku akan mengulitimu dan memberitahumu konsekuensi karena telah menyinggungku. Wang Tianyuan menyeringai muram, merasa gembira di saat yang sama. Saya pikir saya tidak akan mendapat apa-apa kali ini, tetapi sekarang tampaknya dia masih menjadi pemenang akhir. Dan begitu ia berhasil membersihkan hakikat dan sumsumnya, ia bahkan mungkin mampu menerobos ke tahap pemadatan pikirannya. Soal membunuh Lin Chen, itu hanya masalah mengangkat tangan. Sedikit pemborosan oportunis hanya akan mati jika dia berdiri di depannya. Kamu bisa mencoba, kata Lin Chen ringan. Bahkan saat kematian sudah di ambang pintu, kamu masih berani bersikap keras kepala. Wang Tianyuan sangat marah dan ingin membunuh, dan dia ingin segera membunuh Lin Chen. Namun, Wang Tianyuan tiba-tiba terdiam. Meskipun ia kejam, haus darah, dan serakah, ia tidak bodoh. Ia justru menahan keinginan untuk membunuh. Dia tidak menyerbu maju untuk membunuhnya, tetapi malah memberi isyarat dengan tangannya, dan salah satu anak buahnya yang kuat maju sambil membawa pisau dan menyeringai untuk membunuh Lin Chen. Tingkat kelima alam Qianjun. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Lin Chen. Baru beberapa langkah maju, lelaki itu tiba-tiba berhenti, lalu tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan terpotong. Apa? Wang Tianyuan juga terkejut. Semua orang merasa ngeri. Jadi begitulah, kau terjebak, Wang Tianyuan menyipitkan matanya. Saudara-saudara, kenakan busur dan anak panah kalian, dan berlatihlah memanah. Wang Tianyuan menyeringai muram. Saat ini, Lin Chen adalah target hidup. Dia hampir tidak bisa bergerak di jaring laba-laba dan hanya bisa ditembak mati oleh mereka. Semua anak buah Wang Tianyuan mencibir dan beralih ke busur dan panah yang kuat. Tidak seperti Xiao Ye, mereka tidak terspesialisasi dalam menggunakan busur. Namun dengan kekuatan yang dahsyat itu, anak panah yang ditembakkan pun sangat dahsyat. Bagaimana mungkin aku bisa menangkisnya dengan dua target hidup, bahkan dengan perisai? Suara angin yang pecah terus bergema, dan anak panah melesat ke arah Lin Chen seperti manik-manik. Lin Chen hanya bisa melawan dengan perisai raksasa. Tetapi setelah beberapa waktu, retakan muncul pada perisai, dan jelaslah bahwa perisai itu tidak dapat bertahan lama. Kekuatan dahsyat ini bahkan memaksa Lin Chen mundur, mendorong tubuhnya ke belakang. Dan di belakangnya ada sutra laba-laba yang sangat tajam. Tetapi Lin Chen tidak takut, karena ada laba-laba penembak jarum di sini. Tetapi Wang Tianyuan dan yang lainnya jelas belum menyadarinya. Dibandingkan dengan mangsa seperti mereka yang terperangkap dalam jaring laba-laba, Wang Tianyuan dan yang lainnya adalah target yang ingin dihadapi terlebih dahulu oleh laba-laba iblis penembak jarum. Sungguh, tiba-tiba terdengar teriakan. Mata seseorang tiba-tiba menjadi tumpul dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Kalau diperhatikan lebih dekat, terlihat benang sutra lurus di atas dahinya, masuk dari dahi dan keluar dari belakang kepalanya. Seluruh kepala tertusuk. Apa yang terjadi? Wang Tianyuan terkejut. Akan tetapi, pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk segera melepaskan aura dominasinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Seketika, ia merasakan nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, seakan-akan ada sesuatu yang tajam seperti jarum baja yang menusuk kulitnya. Kalau saja aku tidak segera melindungi diriku, tubuhku pasti sudah tertusuk. Namun, sisanya tidak memiliki reaksi dan kekuatan seperti itu. Mereka tertusuk di bagian vital dan mati. Wang Tianyuan terkejut. Monster macam apa ini? Dia tidak peduli tentang membunuh Lin Chen dan mengambil kembali biji teratai itu. Dia hanya merasa kulit kepalanya kesemutan dan dia harus meninggalkan tempat ini dulu. Tetapi ketika ia baru saja melangkah satu langkah menuju pintu masuk gua, ia mendengar suara klang-klang-klang yang menandakan ketegangan. Jalan yang kami lalui tertutupi sarang laba-laba tanpa kami sadari. Melihat ini, Lin Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Apa laba-laba iblis ini begitu cerdas? Mobilitas mereka agak terlalu kuat. Bagaimana kalau kalian berdua bertarung dan melihat siapa yang mati duluan? Sebuah suara liar terdengar. Jalan asal Lin Chen. Xiao Ye berjalan mendekat. Dia menatap Lin Chen dengan marah, dan membuat segel tangan dengan tangannya. Itu segel pengusir iblis. Dialah yang mengusir laba-laba iblis. Lin Chen sedikit terkejut. Gaya gadis liar ini sungguh liar. Setelah dia pulih dari efek obatnya, dia mungkin akan datang dan menimbulkan masalah bagi Lin Chen. Namun, saat dia melihat laba-laba iblis di sini, dia diam-diam menggunakan sihir untuk mengusir iblis itu dan berhasil mengusir laba-laba iblis itu. Tidak diragukan lagi bahwa dia seorang jenius. Tapi sebenarnya agak liar. Dia langsung ngebut begitu ada yang datang, dengan sangat nekat. Lagi pula, para pengusir setan yang pernah dilihat Lin Chen di masa lalu merasa sangat sulit mengendalikan monster, dan mereka perlu melakukan persiapan yang matang. Bahkan mungkin perlu menggunakan obat-obatan atau meminta bantuan orang lain untuk terlebih dahulu menghabiskan kekuatan fisik monster dan melemahkan jiwanya sebelum menggunakan sihir untuk mengusirnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan semuanya aman. Kamu harus tahu bahwa mengusir monster berarti mengendalikan roh monster, dan jika kamu gagal, rohmu sendiri juga akan terkena serangan balasan. Konsekuensinya bisa ringan atau serius. Semakin kuat dan cerdas monster tersebut, semakin hebat pula serangan baliknya.
Kedua jenis laba-laba iblis di sini sudah sangat cerdas dan bisa bekerja sama. Level dan garis keturunan mereka pasti cukup kuat. Tanpa persiapan apapun, mereka memaksakannya terjadi. Sungguh liar, sangat gegabah. Tapi dia berhasil. Rambut pendek Xiao Ye sedikit bergetar mengikuti gerakannya, membuatnya tampak sangat keren. Sepasang mata indah bak permata yang menatap tajam Lin Chen. Ingin memakan Lin Chen hidup-hidup. Ayo bertarung dan lihat siapa yang selamat. Xiao Ye mendengus dingin. Dia memerintahkan laba-laba iblis tak berwarna itu untuk membuang sebagian jaringnya, memberi ruang untuk pertempuran. Tentu saja, pinggirannya masih ditutupi jaring laba-laba, yang jelas tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Wah, sepertinya gadis itu benar-benar ingin kau mati. Baiklah, aku akan membantu kalian berdua sekaligus, Wang Tianyuan menyeringai. Dia berjalan menuju Lin Chen. Xiao Ye sekarang memegang kendali atas situasi, yang membuat Wang Tianyuan sangat tidak senang, tetapi tidak masalah, dia akan memberi tahu Xiao Ye bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Biarkan gadis muda yang baru memulai ini berpikir bahwa dia mampu mengendalikan situasi. Sekarang mari kita lakukan semaunya dan bunuh orang itu terlebih dulu. Bagaimanapun, inilah yang ingin dilakukan Wang Tianyuan. Wang Tianyuan, bodi darah jahat di tangan kirinya mulai mengeluarkan kabut berdarah, dan garis-garis merah darah menyala di tangannya. Di tanah, darah mereka yang baru saja meninggal langsung terkuras dan menjadi makanan bagi bodi darah jahat. Wang Tianyuan menyeringai muram, kekejaman tampak jelas di matanya. Kematian orang-orang ini tidak akan mengurangi kekuatan tempur pihaknya, tetapi malah meningkatkannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu di mana bisa menemukan darah untuk memberi makan bodi darah jahat ini. Nak, berikan benda itu padaku, aku akan membuatmu mati lebih cepat. Wang Tianyuan dikelilingi aura yang kuat, dan gelombang udara menyembur keluar. Kekuatan tingkat ke-9 alam Qianjun memang sangat mengerikan dan dapat langsung menghancurkan Lin Chen. Lin Chen tidak menjawab, tetapi hanya memberi isyarat agar Liu Nan minggir. Saat ini, kau masih berpikir untuk bersikap lembut pada wanita. Bodoh sekali, teriak Wang Tianyuan dengan keras, dan di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Tanah langsung hancur dan tidak mampu menahan kekuatan besar itu. Wang Tianyuan menerjang Lin Chen dalam sekejap seolah-olah merobek udara, lalu meninjunya. Dia ingin menghancurkan Lin Chen hingga menjadi bubur. Seorang anak yang bahkan belum mencapai alam Qianjun harus diubah menjadi pasta daging. Setelah menghancurkan Lin Chen hingga mati, Wang Tianyuan berencana untuk langsung menyerang Xiao Ye. Sutra laba-laba iblis tak berwarna memang agak rumit, tetapi tidak cukup untuk sepenuhnya menghalanginya. Dan selama dia cukup cepat, sutra laba-laba penembak jarum tidak dapat melukainya. Sekelompok orang idiot, sampah, dan orang bodoh yang naif benar-benar mengira mereka bisa menjebaknya, seekor harimau. Konyol, sebuah pukulan jatuh. Kekuatan dan tenaga yang besar. Cahaya merah membuat kekuatan pukulan Wang Tianyuan semakin mengerikan. Momentumnya tidak dapat dihentikan. Namun, itu meleset. Pukulan itu hanya menciptakan lubang besar di tanah, tetapi Lin Chen sudah mundur, dan kakinya tampak seperti embusan angin, meningkatkan kecepatannya lebih dari 2 kali lipat. Langkah angin. Itu cuma trik sepele. Berapa kali kau bisa mengelak? Teriak Wang Tianyuan dingin, lalu menerkam ke depan lagi seperti harimau, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia meninju ke depan, tinjunya ringan bagai bola meriam. Kali ini, Lin Chen tidak menghindar secara langsung, dan cahaya pedang tiba-tiba menjadi terang. Ilmu pedang yang dahsyat. Hah! Xiao Ye menatapnya, sedikit terkejut. Lin Chen memilih untuk menghadapinya secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Pasti tak tertahankan. Wang Tianyuan juga berpikir demikian. Apakah kamu sudah menyerah? Kalau begitu, mati saja. Tinju itu terlempar dan bertabrakan dengan pedang. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan cahaya pedang, tetapi kekuatan tinju itu juga sangat berkurang. Lin Chen mengambil langkah yang salah untuk menghindari serangan itu, lalu berbalik dan menusukkan pedangnya ke depan, mengubah gerakannya dengan sangat cepat, memanfaatkan momen ketika Wang Tianyuan tidak dapat menarik kembali tinjunya. Apa? Wang Tianyuan terkejut dan langsung menyerang dengan kekuatan. Energinya melonjak. Pedang Lin Chen nyaris menembus kulit Wang Tianyuan. Tapi itu sudah menakjubkan. Liu Nan membuka mulutnya karena terkejut. Menghadapi Wang Tianyuan, Lin Chen sebenarnya melukainya terlebih dahulu. Bagaimana kekuatannya bisa sekuat itu? Sialan, dia pakai biji teratai. Xiao Ye menggertakkan giginya. Dia sangat membencinya. Itu jelas miliknya. Dengan level Lin Chen, mustahil baginya untuk melemahkan kekuatan pukulan itu begitu saja. Jadi hanya ada satu kemungkinan, dia menggunakan biji teratai Zixi Leilian untuk berhasil membersihkan tulang dan sumsumnya, dan sekarang tubuhnya sangat kuat. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun masih belum sebagus tingkat ke-9 alam Qianjun, ia sudah memiliki kemampuan tertentu untuk bersaing. Wang Tianyuan sangat marah. Dia tentu saja memikirkan hal ini juga. Benih teratai itu jelas miliknya. Namun sekarang telah disempurnakan dan digunakan oleh Lin Chen. Dengan cara ini, bahkan jika Lin Chen terbunuh, benih teratai tidak dapat diperoleh.
Wang Tianyuan meraung liar, matanya merah padam. Ia bertekad untuk mencabik-cabik Lin Chen. Wang Tianyuan dikelilingi oleh cahaya darah, seperti harimau darah yang sangat ganas, dan dia bergegas menuju Lin Chen dengan marah. Kecepatan dan kekuatan ditingkatkan lagi. Sekalipun Lin Chen berhasil membersihkan tulang dan sumsumnya, dia tetap tidak akan mampu bertahan. Namun tiba-tiba sesosok hantu muncul di tubuh Lin Chen, ternyata itu adalah seekor naga. Mantel naga, aura pembunuh tiba-tiba menerpa wajahku. Jadi bagaimana jika Wang Tianyuan seperti harimau? Anda harus berbaring bahkan di depan seekor naga. Mantel naga itu meningkatkan kekuatan tempur Lin Chen secara keseluruhan. Untuk sesaat, Lin Chen bahkan menyamai kecepatan Wang Tianyuan. Sebuah pedang diayunkan. Guntur bergemuruh. 9 pedang guntur. Guntur bergemuruh, dan kecepatan Lin Chen meningkat lagi. Ia secepat kilat, bahkan melampaui Wang Tianyuan. Bagaimana ini mungkin? Wang Tianyuan terkejut. Ini sungguh di luar dugaannya. Kecepatan Lin Chen terlalu cepat, dan kekuatan pedangnya membuatnya merasa terancam. Guntur bergemuruh. Pedang Lin Chen melesat dengan kilatan petir, dan Wang Tianyuan mencoba menangkisnya. Aura dominannya seharusnya jauh melampaui aura Lin Chen, membuatnya sulit ditembus. Namun kali ini dia tidak dapat menghentikannya dan terluka. Wang Tianyuan sangat marah, dan cahaya merah yang dipenuhi energi jahat tiba-tiba menyapu. Karena dia sudah terkena pedang Lin Chen, dia harus membayar harga yang lebih besar. Tetapi Lin Chen lebih cepat darinya. Pedang yang satu disusul pedang yang lain, sekaligus, tanpa ada jeda sedikit pun. Saat ini, Lin Chen akan menggunakan pertarungan sungguhan untuk menguasai 9 pedang petir sepenuhnya. Petir menyambar lagi. Pedang kedua Lin Chen membuat Wang Tianyuan merasakan ancaman kematian. Menuju ke leher, Wang Tianyuan meraung dan terpaksa berhenti memukul. Ia memutar lehernya dengan kuat, hampir terpelintir. Namun, ia kuat dan berada di level yang tinggi, dan kekuatan fisiknya juga sangat tinggi, jadi putaran seperti itu tidak akan melukai dirinya sendiri. Dia menghindari pedang Lin Chen. Wang Tianyuan ini memang memiliki beberapa keterampilan dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Namun dalam hal pengalaman bertempur, Lin Chen masih lebih baik darinya. Karena dia berkuasa, tidak mungkin dia akan memberi Wang Tianyuan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Langkah angin. Lin Chen melangkah maju, menghancurkan rencana Wang Tianyuan untuk mundur dan menghindar. Guntur meledak, dan pedang lain menebas. Ini adalah seni bela diri yang diperoleh Zhou Qing, 9 pedang petir. Bagaimana kau bisa menggunakannya? Wang Tianyuan sangat terkejut. Dia mengenalinya. Ini adalah seni bela diri tingkat 5 milik Zhou Qing, yang ingin ditukar Zhou Qing dengan ilmu pedang tingkat 5. Bagaimana Lin Chen bisa melakukan ini? Mungkinkah Zhou Qing meninggal dan seni bela diri ini diperoleh oleh Lin Chen? Namun hanya dalam waktu singkat, dia telah menguasai 9 pedang petir hingga ke tingkatan seperti ini. Tetapi apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Lin Chen tidak dapat mengendalikan sebagian besar kekuatan 9 pedang guntur. Paling banyak, 4 pedang. Sekalipun kamu benar-benar berbakat dan luar biasa berbakat, apa gunanya jika aku membiarkanmu mempelajari pedang kelima? 5 pedang. Wang Tianyuan yakin dia bisa memblokirnya. Dan ketika kelima pedang itu berakhir, itu akan menjadi serangan baliknya. Guntur menyambar. Lin Chen masih menghunus pedangnya, cahaya pedangnya sangat tajam, dan setiap pedang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Wang Tianyuan terpaksa bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi ia masih terluka. 4 pedang. Pedang keempat. Jantung Wang Tianyuan bergetar, dan dia siap memanfaatkan momen ketika gerakan pedang Lin Chen berakhir dan melakukan serangan balik. Tetapi, petir menyambar lagi. Pedang kelima. Bagus sekali, kau memang anak takdir, tapi apa yang kulakukan hari ini justru membunuh seorang jenius. Teriak Wang Tianyuan sambil tersenyum sinis. Perasaan mencekik seorang jenius sebelum ia dewasa benar-benar tak tertahankan. Pedang kelima, Wang Tianyuan melawan dengan pedang panjangnya, tetapi kekuatan yang besar menyebabkan buku-buku jarinya retak. Terlebih lagi, guntur tersebut membuatnya merasa lumpuh dan gerakannya menjadi sedikit melambat. Tetapi ini sepenuhnya dapat diterima, dan yang terjadi selanjutnya adalah serangan baliknya yang dahsyat. Pedang penguasa harimau. Kekuatan misterius yang dahsyat dalam tubuh Wang Tianyuan melonjak keluar sepenuhnya, kekuatannya dahsyat dan dahsyat. Belum lagi peningkatan Evil Blood Body. Dia akan memotong tubuh Lin Chen menjadi 2 dengan 1 pisau. Tentu saja, ini memerlukan waktu. Wang Tianyuan mencibir. Dia berpengalaman dan tahu kapan waktu terbaik. Dia akan menangkap. Mengapa tidak ada stagnasi? Lin Chen telah melemparkan 5 pedang berturut-turut, yang seharusnya menjadi batasnya. Selanjutnya, apakah dia terus menyerang atau mundur, dia harus mengubah gerakannya. Maka akan ada kesempatan. Tapi mengapa tidak? Pedang Lin Chen masih datang, dan itu bahkan lebih kuat. Tak ada jeda sama sekali. Apakah ini pedang ke-6? Wang Tianyuan terkejut. Mungkinkah tebakannya salah? Lin Chen tidak mendapatkan 9 pedang petir dari Zhou Qing, tetapi telah berlatih sejak kecil. Aku tidak percaya kau bisa menggunakan 9 pedang secara lengkap.
Geram Wang Tianyuan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk melawan Lin Chen. Namun, Lin Chen telah mendapatkan momentumnya, dan gerakan pedangnya terus maju. Inilah saatnya momentumnya mencapai puncaknya. Meskipun kekuatan tempur Wang Tianyuan masih lebih tinggi dari Lin Chen, dia tidak bisa melawan saat ini. Terus-menerus ditekan. Pedang ke-7. Pedang ke-8. Pemahaman Lin Chen tentang 9 pedang guntur juga terus meningkat selama pertempuran sesungguhnya ini. Terutama Wang Tianyuan adalah lawan yang tangguh, yang memberikan banyak tekanan padanya, sehingga dia bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari 9 pedang guntur. Aku tidak percaya kau bisa menggunakan pedang ke-9. Geram Wang Tianyuan. Dia terluka parah, dengan banyak bekas pedang di tubuhnya, salah satunya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia benar-benar tertekan. Dia mampu melawan ular iblis tingkat 4, tetapi dia tidak dapat melawan anak kecil dari alam tiran. Tebasan pedang gila Overlord. Wang Tianyuan menjadi gila dan menyerah dalam bertahan. Ia ingin membunuh Lin Chen dengan pedang ini. Aku tidak peduli bahkan jika aku kehilangan separuh hidupku untuk ini. Selain itu, dia tidak percaya Lin Chen bisa menghunus pedang ke-9. Ledakan. Bagaikan ledakan guntur, kilat menyambar tak terhitung jumlahnya. Lin Chen, pedang ke-9. Apakah dia benar-benar berhasil mempraktikkannya? Liu Nan menutup mulutnya karena tidak percaya. 9 pedang guntur. Pedang ke-9. Pedang saling beradu, dan terjadilah tabrakan dahsyat. Tanah langsung terangkat dan sebuah lubang pun muncul. Tangan kanan Wang Tianyuan yang memegang pisau terpelintir dan serpihan tulang terlihat. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi mengangkat pisaunya. Akan tetapi wajahnya sangat rusak dan matanya penuh dengan niat membunuh yang gila. 9 pedang sudah berakhir. Jadi, pertarungan ini seharusnya berakhir. Wang Tianyuan mengepalkan tangan kirinya, dan kekuatan bodi darah jahat kembali memancar. Urat-urat di sekujur tubuhnya langsung melotot, seolah-olah akan meledak, membuatnya tampak semakin ganas. Mati. Wang Tianyuan mengepalkan tinjunya dan menyerang Lin Chen. Pukulan ini, ada juga kekuatan bodi darah jahat. 9 pedang Lin Chen berakhir. Apa lagi yang bisa saya gunakan untuk melawannya? Pada akhirnya, dia menang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tetap harus mati. Secerca kepuasan melintas di benak Wang Tianyuan. Alangkah senangnya bisa menyeret putra kesayangan surga untuk dimakamkan bersamanya. Namun, guntur yang menyedihkan itu meledak lagi, dan pedang panjang di tangan Lin Chen tidak dapat menahan kekuatan petir dan mulai retak. Namun pedang itu tetap turun. 9 pedang guntur. Pedang ke-10. Pedang yang melampaui batas. Mata Wang Tianyuan tampak tumpul, seluruh tubuhnya terpotong menjadi 2, dia tidak mengerti mengapa masih ada pedang. Setelah membunuh Wang Tianyuan, ekspresi Lin Chen tidak banyak berubah. 9 pedang guntur. Lagi pula, itu hanya seni bela diri tingkat 5. Bakatnya kini melampaui masa lalu, dan ia bahkan bisa menguasai 9 pedang lengkap setelah berlatih beberapa kali dalam pikirannya. Namun hakikat yang sesungguhnya, yang mampu melampaui pedang ke-10 dari 9 pedang, masih perlu dieksplorasi dalam pertarungan sesungguhnya. Wang Tianyuan adalah rekan tanding yang baik, membantu Lin Chen meraih pedang ke-10. Tentu saja, itu juga karena biji teratai brokat ungu. Kekuatan pedang ke-10 hampir setara dengan seni bela diri tingkat 6. Ketika tungsten surgawi tidak dapat digunakan, pedang ini dapat menambah banyak kekuatan tempur. Apakah orang ini manusia? Liu Nan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena dia tahu bahwa Lin Chen baru mengenal seni bela diri itu kurang dari setengah hari. Dia benar-benar menangkap esensinya secara langsung. Dan melampaui batas seni bela diri. Sungguh mengejutkan. Xiao Ye juga sangat terkejut. Dia hanya ingin Wang Tianyuan membunuh bajingan itu, lebih baik lagi memotong-motongnya. Tapi sekarang, Lin Chen lah yang membunuh Wang Tianyuan. Kekuatan Lin Chen memang mengejutkan Xiao Ye. Dia memang sangat berbakat. Sampah tak berguna. Xiao Ye menggertakkan giginya dan mengutuk Wang Tianyuan. Pada saat itu, jari-jari mulai melompat dan mulai menjepit segel. Dia menderita kerugian besar dan dipermalukan oleh Lin Chen, jadi tidak mungkin baginya untuk membiarkannya begitu saja. Sutra laba-laba berdesir. Xiao Ye mengusir laba-laba iblis untuk menyerang Lin Chen. Lin Chen tidak banyak bicara. Pihak lain agak ceroboh, dan sepertinya tidak ada gunanya berbicara dengannya. Satu-satunya cara adalah menaklukkan orang lain dengan kekuatan. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos sutra laba-laba dan membunuh Xiao Ye. Tutup saja jaraknya. Lin Chen yakin dia tidak akan kalah. Xiao Ye juga yakin bahwa selama dia menjaga jarak, dia tidak akan kalah. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Tanya Liu Nan cepat. Tak satu pun pihak yang baik, dan dia tidak ingin terlibat. Setidaknya Lin Chen masih bekerja sama dengannya saat dia masih hidup dan akan membantunya pergi dari sini. Tapi Xiao Ye terlalu liar. Alasan runtuhnya Gua Ular Ling Yun adalah karena dia menggunakan semacam metode rahasia, yang menyebabkan para monster menjadi gila. Meskipun gadis seperti itu terlihat sangat cantik, dia sama sekali tidak mudah didekati. Dalam situasi ini, kita harus menyatukan kekuatan untuk mencari jalan keluar. Tidak perlu bertarung sampai mati.
Liu Nan berkata cepat, kalian semua hanya menunggu kesempatan dalam kegelapan. Siapapun yang muncul dengan keterampilan lebih tinggi akan dengan sendirinya memanfaatkan kesempatan itu. Mengapa ada kebutuhan untuk bertarung sampai mati? Bajingan ini sungguh tak tahu malu dan hina. Kau bahkan berani bicara untuknya. Apa kau tidak takut dia akan memberimu obat? Kata Xiao Ye sambil menggertakkan giginya. Obat-obatan. Liu Nan juga pintar. Saya langsung teringat obat yang tumpah di tanah. Dia langsung berkata, obat itu dibuat oleh mantan rekan kerja saya. Dia suka menyamarkan semua jenis obat aneh sebagai pil penyembuh dan ramuan asli lainnya. Kurasa kamu salah paham, nak. Kamu cuma minum obat yang salah. Xiao Ye sedikit tertegun saat mendengar ini. Memang, alasan ia ingin membunuh Lin Chen saat ini sepenuhnya karena Lin Chen telah memberinya afrodisiak. Obat itu membuatnya sangat malu, dan ia hampir tidak bisa mengatasinya sampai efeknya menghilang. Adapun soal perampasan harta, meski dalam hatinya dia juga geram, tapi dia tidak akan mengacuhkan kenyataan dan ngotot ingin memutuskan hidup atau mati. Lin Chen tidak berniat melawan Xiao Ye, jadi dia langsung melanjutkan kata-kata Liu Nan, sudah kubilang sejak awal bahwa kau tidak boleh minum obat itu. Aku yang mencabutnya karena ingin menghancurkannya. Liu Nan mengangguk berulang kali. Ya, dia sudah menghancurkan obatnya. Lihat, aku juga tidak meminumnya. Xiao Ye menyipitkan matanya. Dia mendengus pelan dan berkata, kamu tidak secantik aku. Petik 2. Pembuluh darah di dahi Liu Nan tak dapat menahan diri untuk tidak menonjol. Kalian bertarung dengan hebat, akan lebih baik jika kalian bisa mati bersama-sama. Benar saja, orang-orang yang menunggu kesempatan secara diam-diam dan siap meraup keuntungan semuanya adalah orang jahat. Lin Chen berkata perlahan, ada yang aneh di sini. Laba-laba iblis tak berwarna dan laba-laba iblis penembak jarum bukanlah binatang iblis biasa. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat yang bercokol di sini. Mungkin itu sejenis laba-laba iblis dengan garis keturunan yang lebih tinggi, seperti laba-laba Ratu Gargoyle. Di masa lalu, Lin Chen pernah menemukan sarang laba-laba di beberapa gunung dan sungai berbahaya di daerah perbatasan. Penguasa sarang laba-laba seringkali adalah Ratu Laba-laba betina. Di wilayah mereka, termasuk beberapa kerajaan di sekitarnya, hanya ada segelintir laba-laba ratu yang paling umum. Yang paling langka di antara mereka adalah laba-laba yang disebut Gargoyle Queen. Laba-laba Ratu Gargoyle memiliki garis keturunan paling kuat di antara semua laba-laba ratu. Ia memiliki garis keturunan yang unggul dan terkenal karena kemampuan halusinogennya yang kuat. Itu adalah monster dengan kekuatan mental yang luar biasa dahsyat. Lin Chen saat ini belum bisa memastikan jenis laba-laba apa yang dimiliki Ratu Laba-laba di sarang laba-laba ini. Alasan dia menyebut Ratu Laba-laba Gargoyle adalah karena dia tahu betapa menggodanya monster jenis ini bagi para pengusir setan. Karena kekuatan mental laba-laba Ratu Gargoyle yang sangat kuat, sangat sulit untuk mengusirnya, jadi ini merupakan ujian besar untuk pengusiran setan. Namun begitu Anda berhasil, Anda pasti akan mampu mengambil langkah maju yang solid dalam seni mengusir setan. Oleh karena itu, para pengusir setan sering mencari monster dengan kekuatan mental yang kuat atau bahkan kecerdasan sebagai landasan pertumbuhan mereka. Meskipun gadis muda pengusir setan ini sangat berbakat, saya khawatir dia belum pernah memiliki preseden memimpin binatang iblis dengan garis keturunan yang lebih tinggi. Belum lagi Gargoyle Queen Spider. Godaan untuknya pasti besar. Benar saja, ekspresi Xiao Ye berubah dan cahaya muncul di matanya. Faktanya, alasan dia keluar untuk mencari pengalaman kali ini adalah untuk menemukan binatang iblis dengan garis keturunan unggul untuk dikendarai. Dia selalu bangga dan secara alami ingin menantang dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang sulit. Akan hebat jika ada monster dengan kekuatan mental yang kuat, atau bahkan kecerdasan. Xiao Ye ragu sejenak dan akhirnya tidak mengambil tindakan. Aku tidak butuh bantuanmu, dengus Xiao Ye. Tentu saja, Lin Chen mengangguk. Yang terbaik adalah tidak membutuhkan bantuan. Dia tidak ingin berkonflik dengan Xiao Ye saat ini, itu saja. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, Xiao Ye menarik segelnya. Laba-laba iblis tak berwarna dan laba-laba iblis penembak jarum turun dari atas gua dan mendarat di atasnya, sangat jinak. Gerakan ini sungguh hebat. Tentu saja ini sarang laba-laba, tidak mungkin hanya ada dua laba-laba iblis. Xiao Ye hanya mengendarai dua di antaranya, dan tidak mudah untuk melewati tempat ini. Namun dengan dua laba-laba iblis di bawah komandonya, Xiao Ye mampu menentukan lokasi laba-laba iblis lainnya. Meskipun laba-laba iblis tak berwarna tidak terlihat oleh mata telanjang, mereka memiliki rasa keterhubungan khusus satu sama lain. Xiao Ye mengeluarkan busur panjang, mulai menembak. Setiap anak panah sangat akurat dan kuat, dan hampir semuanya menembus langsung tanpa terkecuali. Tentu saja, karena terstimulasi dan merasa terancam, laba-laba iblis itu pun mulai mengaum. Sutra laba-laba terus melesat jatuh bagaikan jarum baja, bagaikan hujan deras. Lin Chen mengeluarkan pedang panjang lainnya, dengan kilat menyambar dan angin bersiul di bawah kakinya. Ia menebas dengan cepat, dan cahaya pedang itu seperti jaring, menghalangi hampir semua sutra laba-laba. Liu Nan juga mengambil tindakan.
Dia tidak kuat, tetapi juga tidak lemah, dan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Xiao Ye mendengus dingin, mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Lin Chen karena menghalangi banyak sutra laba-laba untuknya. Dia tidak butuh perlindungan. Tetapi meskipun dia liar, dia tidaklah irasional dan tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Teruslah menembakkan panah panjang untuk memburu laba-laba iblis. Pertarungan akhirnya berakhir setelah 1/4 jam, dan hampir semua laba-laba iblis di depan terbunuh. Dan Xiao Ye juga mengendalikan lebih dari 10 laba-laba iblis. Kekuatan mental orang ini sungguh kuat. Dia sepertinya tidak kesulitan mengendalikan 10 laba-laba iblis sekaligus. Entah sampai di mana batasnya. Sekarang laba-laba iblis telah dihancurkan, jaring laba-laba tidak dapat lagi menghalangi jalan mereka. Teruslah maju. Namun, ruang bawah tanah ini ternyata sangat luas, dan medannya panjang dan sempit. Tak seorang pun tahu kemana arahnya pada akhirnya. Melewati area yang relatif sempit. Lin Chen dan rekan-rekannya memasuki ruang bawah tanah yang lebih luas, tempat mereka bisa mendengar suara air mengalir. Di bawahnya terdapat sungai bawah tanah yang sangat deras. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia melihat ke samping. Di sana, sutra laba-laba tertutup rapat, tetapi semuanya bernoda darah dan berubah menjadi merah tua. Dalam kegelapan, jaring laba-laba merah merembes keluar, dan di dalam jaring laba-laba itu, berlapis-lapis, terdapat seekor ular iblis raksasa. Itu terjebak. Jelaslah bahwa ia telah mengalami pergulatan yang hebat. Daging dan darahnya telah terkoyak dan membusuk, dan tulang-tulangnya terekspos. Ada banyak sekali sutra laba-laba yang putus di sekitarnya. Namun pada akhirnya dia tidak dapat membebaskan diri dan meninggal di sini. Tetapi darahnya masih mengalir, jelas dia baru saja meninggal belum lama ini. Itu ular iblis tingkat 4. Mata Lin Chen berkilat, dan seberkas cahaya menari-nari. Ular ini memiliki garis keturunan yang sangat kuat, itulah yang dibutuhkan Lin Chen. Tampaknya ketika gua ular itu runtuh, ular iblis tingkat keempat ini juga melarikan diri dan memasuki ruang bawah tanah melalui lorong yang retak. Namun ia sial dan jatuh ke tengah sarang laba-laba. Dia akhirnya mati di jaring laba-laba. Ular itu sudah mati. Daging dan darahnya adalah harta karun bagi monster lain. Mereka harus dimakan secepatnya, kata Xiao Ye ringan. Dia menggunakan satu mata, yang dimilikinya bersama laba-laba iblis tak berwarna, untuk melihat ular iblis tingkat keempat yang mati dalam kegelapan. Dia merasa sedikit bersemangat, ingin tahu laba-laba mana yang bersembunyi di sini. Liu Nan mendesah, mencondongkan tubuh ke samping, dan mencoba menyembunyikan dirinya semampunya. Dalam kegelapan, dia hanya bisa melihat area yang diterangi batu bercahaya, dan tidak ada yang lain. Kalian berdua monster, pergilah bermain. Lin Chen mengangguk, lalu menahan napas dan menunggu laba-laba iblis muncul. Setelah beberapa saat, Lin Chen dan Xiao Ye sama-sama terkejut. Kami datang. Daging dan darah ular iblis tingkat 4 terlalu menggoda. Kini setelah mangsanya mati, laba-laba penjalin jaring, sebagai pemburu, jelas tak kuasa menahan diri dan keluar dari sarangnya yang tersembunyi. Suara yang sangat pelan, tapi Lin Chen sudah menyadarinya. Di bidang penglihatan naga hitam, seekor laba-laba seukuran sapi hitam merangkak di sepanjang jaring laba-laba. Dan laba-laba ini, hanya melihat penampilannya saja membuat orang merasa pusing. Tubuhnya ditutupi cangkang padat, dan tepi kaki, kepala, dada, dan perutnya semuanya kait tajam, membuatnya tampak sangat ganas. Laba-laba iblis ini sepenuhnya hitam, tetapi dihiasi garis-garis putih. Dari kejauhan, ia tampak seperti wajah hantu yang menyeramkan. Jika Anda berlama-lama di sana, Anda bahkan mungkin merasa pusing, seolah-olah jiwa Anda akan tersedot ke dalamnya. Ini adalah ilusi. Laba-laba Ratu Gargoyle. Lin Chen terkejut. Meskipun aku sudah menduganya sebelumnya, aku tidak menyangka itu adalah Gargoyle Queen Spider. Lin Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Ye. Benar saja, ada kilatan di mata gadis itu. Dia melangkah maju, energi misterius mengalir melalui tubuhnya, dan mulai mempraktikkan sihir mengusir setan. Dia menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, membuat beberapa segel tangan dalam hampir satu tarikan napas. Segel itu memancarkan cahaya dan beredar di sekitar Xiao Ye, memperkuat kekuatan teknik pengusiran setan. Seketika, sebuah anak panah khusus muncul di tangan Xiao Ye. Badan anak panah diukir dengan pola sampai ke ujungnya. Bulu ekornya juga dibuat khusus, diambil dari bulu elang pencuri jiwa. Panah yang menenangkan jiwa. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit. Benda ini adalah alat bantu yang sangat baik bagi para pengusir setan. Sejauh ini, Lin Chen hanya tahu bahwa pengusir setan agung yang didukung oleh keluarga kerajaan memiliki panah penenang jiwa. Aku tidak tahu siapa guru gadis ini. Panah penenang jiwa dapat mengejutkan jiwa dan sangat membantu dalam mengusir setan. Pengusir setan dapat menembakkan panah penenang jiwa sebelum mengusir monster tersebut, yang akan membuat jiwa monster tersebut gelisah dan bingung. Ini akan membuatnya sulit melawan kekuatan pengusir setan dengan sekuat tenaga, dan tentu saja mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, laba-laba Ratu Gargoyle bukanlah monster biasa. Kekuatan spiritualnya sangat dahsyat dan memiliki garis keturunan yang superior.
Sebuah panah yang menenangkan jiwa. Itu belum tentu memiliki efek ajaib. Namun, Lin Chen hanya menghakimi dalam hatinya dan tidak bersuara. Lagi pula, ia tahu Xiao Ye tidak akan pernah mendengarkan nasihatnya. Dan Xiao Ye sendiri harus percaya diri. Xiao Ye tidak ragu-ragu dan bertindak tegas, membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah. Anak panah penenang jiwa telah dilepaskan. Sangat cepat, riak-riak tak kasat mata menyebar di sekitar anak panah itu bagaikan pusaran air, dan kekuatan yang menggetarkan jiwa menyelimuti Ratu Laba-Laba Gargoyle. Menenangkan jiwa, Laba-Laba Ratu Gargoyle awalnya ingin melahap daging dan darah ular iblis tingkat keempat, yang terlalu menggoda baginya. Namun tiba-tiba, ia merasakan anak panah yang menenangkan jiwa ditembakkan ke arahnya dan langsung mulai berteriak dengan keras. Jeritan itu begitu melengking hingga nyaris menusuk gendang telinga. Teriakan macam ini membuat orang pusing, kepalanya seperti mau meledak. Itu adalah jiwa yang berkedut, menyebabkan kekosongan sesaat. Seketika berbagai gambar bermunculan satu demi satu, benar-benar di luar kendali. Ini adalah kejutan mental. Faktanya, ia memiliki efek yang sama dengan Soul Calming Arrow. Lin Chen segera memfokuskan pikirannya. Ia tahu bahwa begitu pikirannya hilang, halusinasi akan menggantikan persepsinya yang ada, dan ia akan menjadi bingung dan dipimpin oleh halusinasi. Saat itu, mereka akan menjadi santapan Ratu Laba-Laba Gargoyle. Xiao Ye mengerang, namun matanya masih tajam. Dia telah mengantisipasi serangan balik dari Gargoyle Queen Spider, dan sebagai seorang pengusir setan, kekuatan mentalnya juga sangat kuat, jadi dia tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Detik berikutnya, kekuatan panah penenang jiwa mulai berefek, dan laba-laba Ratu Gargoyle berhenti menjerit. Ia mulai memutar tubuhnya terus-menerus di atas sutra laba-laba, dan kedelapan kaki laba-labanya berayun secara acak. Panah penenang jiwa itu ampuh. Itu membuat Ratu Laba-Laba Gargoyle tampak seperti sedang mabuk. Fluktuasi mental menurun cepat, menunjukkan keadaan yang kurang defensif. Xiao Ye memanfaatkan kesempatan itu dalam sekejap, dan menggunakan teknik pengusiran setan secara tertib, menggunakan beberapa segel tangan untuk menyerang Gargoyle Queen Spider secara bersamaan. Pukul saja. Berikut ini adalah permainan kekuatan mental antara Xiao Ye dan Ratu Laba-Laba Gargoyle. Mengaum, tapi itu adalah laba-laba Ratu Gargoyle. Wajah hantu di baliknya dengan cepat menyala dan menjadi semakin aneh. Ia bahkan secara paksa menekan kekuatan panah penenang jiwa dan mendapatkan kembali kejernihannya. Ia berhasil menghindari segel pemburu setan. Lalu dia berteriak liar pada Xiao Ye. Saat suara itu menyebar, suara gemerisik mulai terdengar dari segala arah di ruang bawah tanah. Itu adalah sejumlah besar laba-laba iblis yang berkumpul bersama. Kekuatan iblis Ratu Laba-Laba Gargoyle melonjak liar, dan untuk sesaat, guncangan mental datang seperti air pasang, mencoba menerobos pertahanan Lin Chen dan yang lainnya. Mata Liu Nan mulai kehilangan semangat, pikirannya telah dilanggar, dan dia mungkin sudah terperangkap dalam ilusi. Ding ding ding. Beberapa suara terdengar, dan Lin Chen menebas terus-menerus, memotong sutra laba-laba yang ditembakkan oleh laba-laba iblis. Aku akan membantumu mendapatkan laba-laba Ratu Gargoyle, tapi ular iblis tingkat 4 itu harus diserahkan kepadaku. Kata Lin Chen dengan suara rendah. Matanya sangat tajam, bagaikan pedang. Kejutan mental Ratu Laba-Laba Gargoyle tidak cukup untuk mengalahkannya. Sebaliknya, karena rasa sakit di jiwanya, kejadian-kejadian di pengadilan terus bermunculan, membuat niat membunuh Lin Chen semakin kuat. Xiao Ye juga mengendarai laba-laba iblis yang baru saja dikendalikannya untuk melawan. Tetapi dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk menaklukkan Ratu Laba-Laba Gargoyle sendirian, dan dia tidak punya tenaga untuk menahan serangan masuknya laba-laba iblis. Kecuali Anda menarik diri sekarang, Anda hanya dapat bekerja sama. Panah penenang jiwa sudah ditembakkan. Jika kita mundur sekarang, akan lebih sulit untuk kembali lagi nanti. Bagus. Xiao Ye menggigit bibirnya, merasa sedikit frustrasi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk marah. Ia harus mengalahkan Ratu Laba-Laba Gargoyle terlebih dahulu. Jika dia berhasil, dia akan melangkah lebih jauh di jalan menjadi pengusir setan. Dengan cara ini, Lin Chen melindungi Xiao Ye di depannya, dikelilingi oleh mantel naga, dan guntur melompat di ujung pedang. Lin Chen akan memblokir semua serangan dan menciptakan kesempatan bagi Xiao Ye untuk mengendalikan Gargoyle Queen Spider. Adapun apakah itu akan berhasil, itu tergantung pada apa yang bisa dilakukan Xiao Ye. Jika tidak berhasil, maka satu-satunya pilihan adalah mundur. Xiao Ye benar-benar fokus dan tidak lagi mempedulikan hal lain. Seluruh energinya terfokus untuk melawan Ratu Laba-Laba Gargoyle. Dia membentuk segel pengusir iblis lagi dan menyerang. Namun kali ini Gargoyle Queen Spider gagal menghindarinya. Kekuatan panah penenang jiwa masih memengaruhinya. Segel pengusiran setan itu mengenai Ratu Laba-Laba Gargoyle dan ia menjerit liar. Namun yang terjadi selanjutnya adalah benturan kekuatan mental. Xiao Ye menutup matanya, tetapi masih bisa melihat Ratu Laba-Laba Gargoyle. Inilah tingkatan spiritual. Mereka mulai berbenturan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.